Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Ustazah harap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, kembali lagi kita pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, berikut ini dalil mengenai materi yang akan kita bahas. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Nah, anak-anak ustazah, tahukah kamu bahwasannya negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat terkait dengan keadaan fisik alam Indonesia yang memungkinkan terbentuknya beraneka ragam sumber daya alam. Namun, penyebarannya tidak merata. Hutan Indonesia sangat luas, juga memiliki flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia saja, tidak ditemukan di negara lain ataupun tempat lainnya. Luas hutan yang besar tersebut dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, sementara itu di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sumatera dan Kalimantan juga saat ini tengah mengalami alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan. Nah, berikut ini jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Berdasarkan iklim, hutan dibedakan menjadi dua, yaitu hutan hujan tropika dan hutan monsun. Sedangkan berdasarkan terbentuknya hutan dibedakan menjadi dua juga, hutan alam dan hutan buatan. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu kering meranti agatis dihasilkan terutama di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, mereka menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Ada beberapa bahan tambang yang ada di Indonesia yang akan kita bahas. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga.
Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produk energi ini masih terbatas jumlahnya. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran industri batu bata dan atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Nah, sebagian dari hasil pertambangan bauksit ini dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Terbik, dan Pulau Sebuku. Yang kelima, emas. Nah, emas pada umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu di Papua, Kalimantan Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Nah, kita lanjut materi kita ke potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer pangkat 2. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. 1. Perikanan. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Nah, pada kenyataannya jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Yang kedua, hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada 2 fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Nah, selanjutnya fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya.
Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Nah, sekianlah materi kita hari ini anak-anak ustazah. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas mandiri yang ada di buku LKS halaman 24. Selamat mengerjakan. Hamasah untuk anak-anak ustazah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.